Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bincang-bincang tentang ruqyah. Alhamdulillah saat ini masyarakat sudah banyak yang mengenal ruqyah syariah. Ruqyah yang sesuai dengan syariat Islam. Dan juga banyak yang sudah belajar ruqyah mandiri. Ya, ruqyah yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Bicara tentang ruqyah mandiri, ada satu hal yang jangan sampai terlewatkan. Kalau terlewatkan, efeknya juga nggak bagus. Contohnya apa? Mimpi buruk, ya, mimpi basah, mimpi digauli jin, ya, mimpi mau dibunuh. Ini nggak menyenangkan dan menakutkan sekali buat banyak orang. Cara mendiagnosanya, apakah Anda kena gangguan atau enggak, bisa dilihat dari aktivitas sebelum tidur, setelah tidur, dalam keadaan tidur. Itu perlu diperhatikan. Contoh, ketika Anda mau tidur, tiba-tiba Anda ketindihan. Tiba-tiba berat sekali. Perhatikan ini. Apakah Anda pernah? Atau bahkan sering? Ya, seminggu berapa kali? 1 kali, 3 kali. Kalau makin sering, Anda gangguannya berarti makin intens. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah Anda ngigo? Ya, mengigau ketika tidur. Silahkan tanya istri Anda, atau orang tua Anda, atau kakak, atau adik Anda. Apakah Anda mengigau ketika tidur? Giginya biasanya juga beradu. Ya, beradu bisa ke atas bawah, bisa ke samping. Bunyi itu macam-macam. Ada yang ke atas bawah, ada yang ke samping. Tanya orang yang di kamar Anda ketika Anda tidur. Apakah Anda sering seperti ini? Ingat, kalau makin sering, berarti gangguannya cukup intens. Apakah Anda sering mimpi berkelahi, berantem? Mimpi disetubuhi jin, misalnya. Mimpi dikejar-kejar, banyak orang mau dibunuh. Ya, silakan kita belajar diagnosa. Karena sebelum melakukan pengobatan, kita harus tahu akarnya, gangguannya. Kemudian, tidurnya sulit sekali setelah habis isya. Tidurnya larut terus. Tidurnya malam hari jam 11, 12, jam 1, jam 2 baru tidur. Akhirnya subuhnya kesiangan. Yang kata Rasulullah SAW, itu termasuk gangguan syaitan. Ya, itu diagnosanya. Ya, saya ulang, tidurnya tidak nyenyak, sering mimpi buruk, giginya beradu, mengigau, dan bahkan kadang-kadang terbangun berkali-kali dalam keadaan yang nggak nyaman. Misalnya menangis, teriak-teriak, ya, panik, takut. Ini segera berlindung kepada Allah dengan ruqyah syariah. Itu diagnosanya. Solusinya adalah sederhana sekali. Alhamdulillah Allah menurunkan Rasulullah SAW. Ya, yang sunnah-sunnah beliau adalah solusi buat kita semua. Silakan lakukan wudu sebelum tidur. Ya, hidupkan sunnah-sunnah sebelum tidur. Berwudu yang sempurna, salat, silakan mau salat setelah wudu, mau salat witir, tafadhol, silakan. Kemudian kasurnya diusap. Bukan hanya untuk membersihkan, tapi memang syariat beliau seperti itu. Silakan diikuti, diusap. Kemudian maafkan orang-orang yang bersalah. Banyak pasien saya yang kena gangguan karena sebelum tidur marah dulu dia sama suaminya, marah sama istrinya, ribut sama anaknya. Jadi kalau mau tidur, bersihkan hati kita. Maafkan orang-orang yang bersalah. Kemudian, lakukan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, ada 3 langkah. Pertama dibaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang kedua ditiup telapak tangan. Yang ketiga diusapkan ke seluruh tubuh dengan niat dan keyakinan Allah melindungi kita. Ya, saya contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ditiup. Ya, dilanjutkan Al-Falaq, dilanjutkan An-Nas. Kemudian yang ketiga
usap dari ubun-ubun, seluruh tubuh yang mampu diusap, yang mampu diraih, seluruhnya sampai ke kaki semuanya. Ya, lakukan ini. Kemudian ingat, adab tidur selanjutnya adalah tidurnya menghadap kiblat. Kita tidur kemudian dengan sisi yang sebelah kanan. Ya, zikir-zikir yang lain boleh, silahkan. Baca Quran, surat Mulk, surat Kahfi, silahkan. Zikir-zikir, astagfirullah, bertobat kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, ayat kursi, tafadhol, silahkan. Jadi hidupkan sunnah-sunnah sebelum tidur, dan tidur secepatnya setelah isya. Itu obatnya terhadap semua gangguan-gangguan menjelang atau ketika tidur. Semoga Allah berkahi ini. Selamat mencoba. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى